Indonesia, sebuah kepulauan zamrud yang terhampar di Khatulistiwa. Lebih dari 17.000 pulau, masing-masing dengan denyut kehidupannya sendiri. Tapi, bagaimana semua ini menjadi satu? Mari kita telusuri kembali jejak waktu. Dalam 10 menit perjalanan sejarah Indonesia, kisah kita dimulai jauh sebelum nama Indonesia ada. Ratusan ribu tahun yang lalu, manusia purba seperti Homo erectus, atau yang kita kenal sebagai manusia Jawa, sudah menghuni tanah ini. Mereka adalah saksi bisu pertama dari kekayaan alam yang luar biasa. Lompat ke beberapa ribu tahun kemudian, gelombang migrasi Austronesia tiba, membawa serta budaya baru, bahasa, dan keterampilan bercocok tanam. Dari sinilah cikal bakal masyarakat agraris yang kita kenal mulai terbentuk. Mereka membangun komunitas, berinteraksi dengan alam, dan menciptakan tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Memasuki abad-abad awal Masehi, angin perubahan bertiup dari seberang lautan. Para pedagang dari India dan Tiongkok datang, bukan hanya membawa barang dagangan seperti rempah-rempah yang berharga, tapi juga membawa gagasan baru. Hinduisme dan Buddhisme mulai berakar, melahirkan karojen-karojen megah. Kita saksikan kemegahan Kutai di Kalimantan, kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Lalu Sriwijaya di Sumatera, sebuah kemaharajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan Selat Malaka selama berabad-abad. Kekuatan armada lautnya disegani, dan Palembang menjadi pusat pembelajaran Buddha yang termasyhur di dunia. Di Jawa, dinasti-dinasti silih berganti. Wangsa Sanjaya dan Shailendra membangun monumen-monumen abadi. Candi Prambanan yang menjulang anggun sebagai persembahan untuk Trimurti. Dan Borobudur, sebuah mahakarya arsitektur Buddha yang luar biasa, seolah menyatu dengan lanskap perbukitan menoreh. Keduanya adalah bukti kejayaan intelektual dan spiritual nenek moyang kita. Kemudian muncul Majapahit di bawah pimpinan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Dengan Sumpah Palapanya, Majapahit menyatukan wilayah yang luasnya hampir mencakup Indonesia modern. Nusantara untuk pertama kalinya merasakan persatuan di bawah satu panci. Jaringan perdagangan mereka membentang dari Madagaskar hingga Kamboja, menjadikan Majapahit sebagai salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Namun, roda sejarah terus berputar. Pengaruh Islam yang telah masuk secara damai melalui para pedagang sejak abad ke-7 mulai menguat pada abad ke-13. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Mataram Islam pun bangkit. Islam membawa tatanan sosial, budaya, dan spiritual yang baru yang dengan cepat diterima dan berakulturasi dengan kearifan lokal yang sudah ada. Masjid-masjid dengan arsitektur unik bermunculan, menjadi pusat peradaban baru. Di tengah masa keemasan kesultanan ini, datanglah bangsa-bangsa Eropa. Awalnya, mereka datang untuk berdagang rempah-rempah yang harganya setara emas. Portugis, Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda. Niat dagang perlahan berubah menjadi hasrat untuk menguasai. Era kolonialisme pun dimulai. Perusahaan dagang Belanda, Volk, dengan hak-hak istimewanya, memonopoli perdagangan dan secara perlahan mencengkeram kekuasaan politik di berbagai wilayah. Setelah Volk bangkrut, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih dan menerapkan sistem tanam paksa yang menyengsarakan rakyat. Perlawanan berkobar di seluruh Nusantara. Pangeran Diponegoro di Jawa, Imam Bonjol di Sumatera Barat, Patimura di Maluku, Teku Umar di Aceh. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang berjuang dengan gagah berani, mempertahankan sejengkal tanah air, meski harus menghadapi kekuatan militer yang jauh lebih modern. Perjuangan mereka menyulut api semangat yang tak akan pernah padam. Memasuki abad ke-20, bentuk perjuangan berubah. Lahirlah kaum terpelajar yang sadar akan identitas kebangsaan. Organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indonesia Partij menjadi wadah pergerakan nasional.
Puncaknya adalah Sumpah Pemuda pada tahun ke-1928. Para pemuda dari berbagai suku, agama, dan daerah berikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Inilah momen krusial lahirnya kesadaran sebagai satu bangsa. Perang Dunia Kedua membawa perubahan drastis. Jepang mengalahkan Belanda dan menduduki Indonesia. Meskipun pendudukan Jepang juga membawa penderitaan, mereka membuka jalan bagi para pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan kemerdekaan. Saat Jepang menyerah pada sekutu, sebuah jendela kesempatan terbuka. Para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Maka, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Sebuah bangsa baru telah lahir. Namun, perjuangan belum berakhir. Belanda kembali mencoba merebut kembali koloninya. Pertempuran heroik meletus di berbagai kota. Pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda, diplomasi, dan perjuangan bersenjata berjalan beriringan. Hingga akhirnya, pada tahun 1949, kedaulatan Indonesia diakui sepenuhnya oleh dunia. Indonesia memasuki babak baru sebagai negara merdeka. Era demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Lalu Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang fokus pada pembangunan ekonomi. Setiap era memiliki tantangan dan pencapaiannya sendiri. Hingga akhirnya, gelombang reformasi pada tahun 1998 membuka gerbang demokrasi yang lebih luas, memberikan kebebasan berekspresi dan partisipasi politik yang kita nikmati hingga hari ini. Dari manusia purba di Lembah Bengawan Solo, kemegahan Sriwijaya dan Majapahit, perjuangan melawan kolonialisme, hingga menjadi negara demokrasi yang dinamis. Inilah sepenggal kisah perjalanan panjang bangsa Indonesia, sebuah kisah tentang persatuan dalam keragaman, tentang semangat juang yang tak pernah luntur, dan tentang harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetapi tetap satu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten-konten menarik lainnya tentang kekayaan, sejarah, dan budaya Indonesia. Sampai jumpa.